Baik, shalom semuanya. Perkenalkan, saya Fernando Samosir. Di sini saya kelompok 2 GK16. Di sini saya bersama Bapak siapa? Saya Pendeta Rekso Darmojo dari KSBS Sukajaya. Jadi kendati pun kita tidak tahu, hanya ada beberapa tanda memang yang muncul saat ini. Kalau saya katakan itu nilai-nilai kasih itu sudah mulai tergerus, di mana seseorang itu menganggap diri itu lebih daripada yang lain. Padahal kalau kita renungkan sebagaimana firman Tuhan, justru orang yang merasa diri berdosa, merasa diri berkekurangan, dia lebih menghormati orang yang dianggap lebih tinggi. Sementara orang yang merasa diri lebih baik, lebih tinggi, mereka sulit untuk menghormati orang lain atau menghormati orang yang merasa di bawahnya. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, ada perumpamaan orang berdosa dan orang Farisi. Ketika orang berdosa mengatakan, "Tuhan, aku ini orang berdosa yang tidak layak di hadapan-Mu." Satu lagi orang Farisi yang mengatakan, "Tuhan, satu beda dengan orang-orang itu. Saya tidak seperti pemungut cukai, orang berdosa." Dalam konteks ini justru Tuhan Yesus membenarkan apa yang dikatakan oleh orang berdosa ini. Kenapa? Satu, dengan pengakuannya dia memperoleh pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, dalam sikap hidupnya tentulah dia ini akan menghormati orang-orang yang dianggapnya baik, lebih tinggi, bahkan sesamanya pun dia bisa menghormati. Ini yang menarik untuk menjadi sebuah perenungan ataupun acuan kita. Dalam hal ini pun Yesus sendiri sebagai anak Allah, kalau kita lihat di Filipi 2 ya ayat 5-11, di sana mengatakan bahwa Yesus yang adalah anak Allah itu, dia tidak mempertahankan sebagai milik dia sebagai anak Allah, tapi ia mengosongkan diri sebagai hamba, mengambil rupa seorang manusia. Jadi ini kerendahan hati itu sudah menjadi sebuah ciri khas Kristiani. Sementara sekarang ini sulit sekali orang mau berendah hati, sulit sekali. Inilah nilai-nilai kasih, nilai-nilai apa yang disampaikan Yesus ini sudah mulai tergerus. Maka sebagai jemaat itu hendaknya juga mau menyampaikan apa yang menjadi karakternya Yesus, yang rendah hati, yang mengosongkan diri agar bisa menghormati Allah, menghormati sesamanya, mengasihi Allah juga mengasihi sesamanya. Tanda-tanda lain yang lazim ya dari dulu sudah ada, misalnya peperangan. Sekarang pun dengar ada ya peperangan mana Iran, Amerika, Rusia. Kita tidak tahu apakah ini memang yang dipakai Tuhan untuk mengakhiri dunia di perang dunia ketiga. Kita juga tidak tahu, karena memang dulu pun sudah ada perang-perang yang seperti ini dan ternyata juga belum sampai. Jadi fakta menjadi nyata bahwa kedatangan Yesus kembali itu tidak ada yang tahu, kendati pun ada banyak tanda. Hanya kita menjelang kedatangan Tuhan kembali itu, karena kita nggak tahu kapan diambilnya, ya kita perlu bagaimana mencermati dengan sungguh tentang kehendak Kristus ini. Kita tidak lagi menganggap ajaran manusia yang sangat-sangat berbeda dengan ajaran Yesus. Ajaran kita adalah dari Yesus yang mau merendahkan diri, mengosongkan diri, mau menganggap diri
banyak kekurangan supaya bisa menghormati, mengasihi orang lain. Dan inilah kehendak Kristus. Demikian, Pak. Saya Pendeta Yohanes Broso dari Gereja GPDI Jemaat Alpha Omega Totomulyo. Kalau berdasarkan Alkitab, karena kita dasarnya itu Alkitab, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali itu sebelum milenium. Itu ditulis di dalam kitab Injil pasal yang ke-24 ayat 3 sampai ayat yang selanjutnya itu ditulis tentang bagaimana Tuhan Yesus itu mau datang sebelum masa milenium. Milenium itu kan 1000 tahun damai, kerajaan 1000 tahun damai. Jadi di dalam Alkitab juga menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan itu sebelum milenium itu, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu kan ada tanda-tanda yang terjadi, yaitu kalau tentang saat waktu yang tepat itu tidak dijelaskan oleh kita. Cuma Tuhan memberikan menjelaskan akan ada tanda-tanda seperti kedatangan Tuhan. Contohnya misalnya kedatangan Tuhan itu nanti akan ada tanda-tanda diantaranya peperangan, bencana alam, tentang sosial itu akan terjadi hal-hal yang tidak enak seperti itu. Jadi ada mesias palsu muncul seperti itu, ada pemurtatan, murtad akan muncul seperti itu, ada sebagai tanda-tandanya. Tetapi itu menjelang zaman baru dikatakan di dalam Alkitab, itu menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, masa kedatangan Yesus yang kedua kali juga akan ditandai dengan munculnya nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu. Lalu akan muncul juga penyesat-penyesat seperti itu menjelang kedatangan Tuhan. Itu adalah tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Lalu ada banyak orang-orang Kristen yang akan diserahkan, disiksa, dianiaya dan lain sebagainya. Lalu ada masa nanti orang tidak bisa menjual dan membeli kalau tidak memiliki atau mempunyai tanda. Nah, di dosen kita Wahyu pasal 11 itu tandanya itu adalah 665. Itu adalah masa antikristus. Menjelang kedatangan Tuhan itu yang pertama akan ada terjadi tadi pemurtatan, orang-orang banyak yang murtad, tetapi juga ada orang yang diselamatkan yang terdahulu menjadi terakhir itu tadi di dalam Alkitab. Lalu akan ada bencana-bencana alam, peperangan dan sebagainya, kelaparan dan sebagainya. Lalu muncul nanti akan ada yang namanya masa antikristus berkuasa. Antikristus itu adalah nanti akan menguasai seluruh dunia, akan dibuat sistem yang satu, global dunia itu. Jadi pemerintahan itu hanya dipimpin oleh yang namanya antikristus. Itulah yang menentang kebenaran. Kalau dibaca dalam kitab Wahyu pasal 11, 12, 13 itu adalah yang menjelaskan tentang bagaimana masa-masa itu disebut dengan namanya masa-masa sukar. Tetapi antikristus itu hanya berkuasa di bumi ini selama 3 tahun setengah. Nah, selama 3 tahun setengah itulah nanti akan banyak penderitaan bagi orang percaya, akan disiksa, dibunuh, akan dianiaya, kalau tidak punya tanda 66 atau 666. Lalu juga akan ada yang namanya masa di mana orang percaya itu akan dibunuh tetapi tidak mati. Jadi disiksa seperti aku juga, dibunuh seperti aku juga. Itu ada masa selama dikatakan dalam Alkitab dan kitab Wahyu 150 hari tidak ada kematian. Itu masa yang paling menakutkan. Itu adalah bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu masa itu adalah masa yang menyenangkan. Nah, setelah semuanya itu selesai, kalau di dalam Alkitab itu di dalam suratan 1 Tesalonika pasal 5 sudah dijelaskan di sana masa itu sebelum masa antikristus itu orang-orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus yang taat kepada Tuhan itu kan akan disingkirkan. Itu dalam kitab Wahyu pasal 12 itu akan diangkat ke awan-awan selama 3 tahun setengah, disingkirkan di padang gurun dikatakan. Dan saat itu Tuhan Yesus datang itu hanya di angkasa, bukan di bumi. Di angkasa pada masa itu, lalu orang-orang yang
mati dalam Kristus itu dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, ketemu dengan Tuhan di angkasa, dikatakan dalam Alkitab. Lalu orang-orang yang percaya itu nanti akan terangkat juga, rapture ya dalam bahasa Inggrisnya, terangkat ke awan-awan, ketemu dengan Tuhan selama 3,5 tahun. Jadi ketika masa Antikristus berkuasa, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, itu tidak akan menemui masa Antikristus yang 3,5 tahun. Itu yang diceritakan dalam Alkitab ya, dalam Alkitab seperti itu. Nah setelah 3,5 tahun selesai, nanti Tuhan Yesus Kristus akan datang ke bumi di Bukit Zaitun, dikatakan dalam Alkitab. Lalu disitulah nanti Tuhan akan membelenggu atau menghukum Antikristus ini. Setan dan pasukannya akan dihukum dalam jurang maut, dikatakan dalam kitab Wahyu selama 1000 tahun. Nah setelah itu, itulah masa yang namanya milenium, 1000 tahun damai kerajaan Tuhan. Dan disitulah nanti Tuhan yang akan memimpin, memimpin bumi ini atau dunia ini dengan pasukan Tuhan. Orang-orang yang mati dalam Kristus nanti akan dihidupkan kembali dan akan menjadi raja, begitu diceritakan dalam Alkitab. Nah itulah masa-masa yang namanya Antikristus, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit menjelang kedatangan Tuhan. Tapi nanti ketika Tuhan datang menjejakkan kakinya di bumi ini, di Bukit Zaitun, nanti akan menjadi penguasa di bumi. Dan pada masa itu, itulah yang disebut dengan masa masa yang penuh dengan damai selama 1000 tahun itu tadi. Nah ini adalah masa milenium, di mana orang-orang percaya akan menjadi penguasa di bumi untuk menjadi raja-raja atau memimpin bagi orang-orang yang tidak dihukum bersama-sama dengan Antikristus. Ini adalah yang namanya eskatologi atau masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Setelah 1000 tahun damai, dikatakan dalam kitab Wahyu akan ada waktu sejenak, waktu jurang maut itu tadi dibuka kembali, iblis berkuasa lagi, akan mencari orang yang dapat disesatkan, tapi tidak lama waktunya. Setelah itu nanti Tuhan akan membakar bumi, langit akan lenyap. Nah setelah itu nanti akan muncul yang namanya Yerusalem baru, bumi yang baru, langit yang baru. Itulah kerajaan Tuhan yang kekal sampai selamanya. Saya kira itu yang bisa sampaikan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mungkin Shalom semuanya, perkenalkan saya Fernando Samosir dari kelompok 2 BDK 3. Di sini saya akan memberikan tanggapan. Itu yang pertama kepada pendeta Saudara Mojo, yaitu di mana beliau menekankan pada realitas kejatuhan manusia yang semakin nyata melalui hilangnya kasih dan munculnya kesombongan. Dalam kuasa BDK, gereja dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah tanda akhir zaman, di mana Kristus itu menunjukkan nilai-nilai kasih di tengah dunia yang meninggikan diri. Lalu refleksinya bagi orang Kristen, fokus utamanya bukanlah rasa takut terhadap tanda-tanda akhir zaman, namun tetap untuk mengandalkan kasih, mengasihi sesama, dan tidak sombong kepada manusia. Baik, untuk selanjutnya yaitu tanggapan kepada pendeta Suharso, yaitu pandangan ini berfokus untuk penyempurnaan, di mana Kristus datang kembali untuk menyelamatkan umatnya dan untuk menghakimi iblis. Itu konsep di mana 1000 tahun akan datang dan Yerusalem baru akan muncul. Di sini gereja memiliki pengharapan akan kemenangan akhir zaman. Lalu refleksinya, dunia baru ini menjadikan motivasi kepada umat-umat Kristen untuk tetap menjaga iman, kepercayaan kepada Yesus Kristus dalam menghadapi penyesatan yang ada di dunia.